Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sadi Marianus, CGP Angkatan 8, Unit Kerja dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya hari ini akan membahas tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Jurnal refleksi yang saya gunakan menggunakan teknik 6 topik yang dimukakan oleh Edward de Bono, seorang warga negara Malta yang juga seorang filsuf dan dokter. Tahap kegiatan saya yang sudah mengikuti tahapan program guru penggerak ini yaitu melalui yang pertama adalah pembukaan CGP Angkatan 8, yang kedua tahapan pretest paket modul 1, yang ketiga pembelajaran di LMS, yang keempat penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Laman fakta yang pertama, saya mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 pada hari Rabu. Itu jam 11.00 sampai 12.00. Pembukaan ini disampaikan langsung oleh Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan sekaligus membuka langsung pendidikan guru penggerak untuk seluruh Indonesia Angkatan 8 oleh Ibu Profesor Dr. Nonok Suryani MPD. Beliau berpesan bahwa dalam pendidikan itu bukan hanya tentang membahas kurikulum dan hasil belajar semata, bukan pula hanya berbicara tentang mengajar dan mendidik, tetapi juga perlu melahirkan pemimpin pembelajaran di masa depan, pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada anak, dan senantiasa sabar dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya, pengalaman fakta yang kedua, saya setelah pembukaan PGP Angkatan 8 terus melanjutkan ke yang tahapan di LMS, yaitu masuk pretest paket modul 1, di mana dalam pretest ini kita diberikan soal awal berjumlah 20 soal yang saya kerjakan pada hari Jumat pukul 8.00. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Lokakarya orientasi itu dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, di mana kegiatan dalam lokakarya orientasi ini meliputi yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan oleh panitia oleh Bapak Taufik Hidayat sebagai pengajar praktek, terus pembukaan oleh PLT Kepala Dinas oleh Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, Ibu Andriani SH. Terus ada paparan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Iketut Sukajaya SPD MPD. Sini masing-masing CGP bersama dengan pengajar praktek membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya masuk ke mempresentasikan harapan dan kekhawatiran. Di sini ada kolaborasi antara guru penggerak, kepala sekolah, dan pengawas. Bagaimana menulis harapan dan kekhawatirannya. Ada beberapa kepala sekolah yang juga mengkhawatirkan kalau misalnya program guru penggerak ini bisa nanti meninggalkan tugas sekolah. Begitu juga dengan calon guru penggerak, juga takutnya nanti dalam prosesnya pendidikan guru penggerak ini tidak didukung oleh kepala sekolah dalam menyelesaikan segala bentuk tugas serta nanti sesuatu hal yang berhubungan dengan guru penggerak. Lanjut setelah itu mengerjakan LK1 sampai LK5. Pengisian LK1 lanjutkan dengan foto bersama, registrasi, dan membuat portofolio digital. Di sini saya membuat portofolio digital, nama saya sekaligus ada nama teman-teman calon pengajar praktek juga ikut Pak Taufik Hidayat dan juga teman-teman dari CGP Angkatan 8. Saya membuat di Google Site Sadi Marianus, sadi.marianus@gmail.com. Di LMS ini ada tahapan namanya tahapan merdeka. M itu dimulai dari diri, terus eksplorasi konsep, R itu ruang kolaborasi, D itu demonstrasi kontekstual,
E itu elaborasi pemahaman, K itu koneksi antar materi, A itu aksi nyata. Mulai dari diri sendiri di sini saya masuk di LMS itu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik berhubungan dengan apa hal awal yang saya ketahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus saya menjawab soal dan juga menyaringkan beberapa pengalaman. Selanjutnya masuk ke nomor 2, eksplorasi konsep. Di situ saya dihadapkan dengan beberapa modul, saya membaca beberapa modul materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu untuk memahami modul bacaan itu saya membuat pemahaman dalam bentuk video tentang pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus saya upload di YouTube saya bernama Sadi Animasi. Selanjutnya masuk di ruang kolaborasi. Di sini di ruang kolaborasi ini kami dibagi menjadi 2 kelompok. Di LMS langsung dikoordinir oleh fasilitator Pak Saifullah. Kami dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kami dari kelompok 1 berkolaborasi bersama membahas tentang sosiokultur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau khususnya. Kami mengambil tema waktu itu adalah rumah betang. Bagaimana rumah betang sebagai filosofi di wilayah Kalimantan Tengah umumnya dan Pulang Pisau khususnya itu membahas tentang bagaimana nanti nilai-nilai sosiokultur yang bisa diambil dan diterapkan ke anak-anak, misalnya sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, mandiri, dan sebagainya. Masuk ke demonstrasi kontekstual. Di demonstrasi kontekstual ini saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dituangkan dalam sebuah karya video. Nanti bagaimana konteks pemahaman Ki Hajar Dewantara itu langsung dipraktekkan di kelas. Bagaimana nanti hasilnya nanti langsung dengan konteks dengan siswa. Ke nomor E, elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman ini kita langsung di dalam suatu ruang virtual, dihubungkan dalam ruang virtual oleh instruktur langsung oleh Bapak Soeharto SDMPD. Kami khususnya dari Kabupaten Pulang Pisau dan Provinsi Kalimantan Tengah itu digabung. Di situ kami saling berbagi, saling mengajukan pertanyaan dan menjawab beberapa permasalahan-permasalahan yang ada sehingga akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide kritis dan hal-hal yang baru yang bisa dipecahkan bersama-sama beberapa permasalahan yang timbul di sekolah dan konteksnya juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, koneksi antar materi. Di koneksi antar materi saya membuat refleksi serta kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pengalaman baru saya berupa video. Terus ada beberapa hal yang nanti yang akan saya masukkan ke kelas dan juga hasilnya saya masukkan dalam YouTube saya di Sadi Animasi. Yang ketujuh, aksi nyata. Dalam aksi nyata ini penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara saya masukkan dalam pengalaman dan penerapan langsung di kelas. Yang pertamanya bagaimana saya mau menanamkan karakter peserta didik dengan cara berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dan juga untuk mempersiapkan anak di mana kodrat anak adalah bermain. Saya menerapkannya dengan ice breaking. Ice breaking saya buat supaya kondisi kelas tidak terlalu kaku dan anak-anak dalam belajar itu sudah siap menerima pelajaran itu baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, dan dalam materi aksi nyata saya itu saya mau mengaktifkan siswa, bagaimana siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok dan mereka mempresentasikan hasilnya. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi bisa mengungkapkan pendapat mereka, menyampaikan ide-ide mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk mereka bereksplorasi sesuai dengan kemampuan mereka. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sangat senang sekali. Kenapa? Saya sangat senang dan sangat bangga karena saya dapat menjadi bagian daripada mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya juga memahami ilmu-ilmu baru tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga boleh saya praktekkan di kelas saya, dan juga saya memaksimalkan penggunaan Canva yang sebelumnya saya
belum tapi mahir menggunakan Canva. Ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya bisa mahir dan bisa memaksimalkan fungsi Canva sebagai untuk presentasi. Di kelas saya lakukan kesepakatan kelas. Di awal pembelajaran saya menerapkan ice breaking dan penilaian dengan aplikasi Quizzes. Anak-anak pun sangat bersemangat dalam belajar dan mereka sangat senang dan antusias. Namun ada beberapa kekhawatiran saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yaitu kalau saya juga tidak dapat menyelesaikan beberapa tagihan yang banyak di LMS karena juga berbenturan dengan tugas lain saya di sekolah. Saya adalah juga sebagai operator sekolah dan dalam tahap ini juga akan mempersiapkan ulangan semester. Baik-baiknya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan, kegiatan di sekolah, kegiatan kemasyarakatan dapat semua bisa berjalan dengan baik, dan kegiatan pendidikan guru penggerak ini pun dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya tidak malu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang belum saya mengerti, dan saya terus tetap bersemangat untuk melakukan suatu perubahan. Adapun hal-hal positif yang bisa saya ambil dari pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.1 ini, yaitu melalui program pendidikan guru penggerak ini saya banyak belajar hal-hal baru, pengalaman baru, mempraktekkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya juga menyadari bahwa cara mengajar saya selama ini masih juga belum begitu memuaskan dan belum begitu baik. Saya menyadari setelah saya belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, sehingga saya bisa menerapkan di kelas saya dan anak-anak bisa belajar dengan baik sesuai dengan kodrat mereka, dan mereka juga memperoleh nanti kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terus hal positif lain yang bisa saya dapat yaitu penggunaan IT saya mengalami kemajuan. Saya banyak belajar, mencari hal-hal baru dan belajar dari teman-teman sehingga kemampuan IT saya bertambah. Saya juga mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama CGP, mengambil nilai-nilai positif, belajar saling melengkapi dan belajar hal-hal baru. 3, memotivasi saya juga untuk terus mengembangkan diri, karena saya juga masih banyak hal yang belum saya ketahui melalui pendidikan guru penggerak ini, supaya saya terus bisa mengembangkan diri untuk jauh lebih baik lagi. Yang selanjutnya hal positif yang bisa saya dapat yaitu saya mampu mengembangkan pembelajaran aktif di kelas. Adapun beberapa hambatan yang saya alami ketika mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya di modul 1.1 ini, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Saya punya laptop untuk bekerja ini kadang-kadang sangat lambat untuk membuka LMS. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap ini sangat berpengaruh terhadap hasil nanti pekerjaan saya di LMS. Yang ketiga, kondisi geografis di tempat saya kadang-kadang kalau hujan lebat itu bisa mati lampu. Dan kalau bila mati lampu, sinyal internet kadang hilang. Itu akan mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi nanti keaktifan ataupun tugas yang akan dibuat saya di LMS. Yang ketiga, ada pun beberapa ide atau gagasan yang sudah timbul ketika saya menerapkan beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara dan belajar dari teman-teman CGP, teman-teman fasilitator, teman-teman guru penggerak. Saya mendapatkan ide dan gagasan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada anak. Saya berkeyakinan bahwa pembelajaran itu lebih kepada kodrat anak. Kita berikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi sesuai dengan kemampuan mereka, dan kita sebagai guru menebalkan laku mereka juga untuk mempersiapkan mereka untuk punya karakter yang baik, menebalkan sesuatu yang baik, dan pelajaran bervariasi. Ada banyak pembelajaran yang sudah saya terapkan supaya anak-anak bisa memfasilitasi anak-anak dalam belajar sesuai dengan kodrat mereka. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana di sini saya mengajar itu juga menerapkan beberapa penggunaan IT sesuai dengan zamannya sekarang anak-anak.
sehingga anak-anak juga dapat belajar dengan nyaman dan dapat belajar dengan merdeka, karena kita mengajar dengan sesuatu yang baik. Saya ingin menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif, artinya anak-anak itu disiapkan belajar yang tepat, yang nyaman, di mana di situ tidak ada diskriminatif, di mana itu tidak ada saling bully, sehingga anak-anak di situ dapat belajar dan datang ke sekolah dengan nyaman. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Ada banyak kearifan lokal yang ada di tempat kami ini. Kami ambil beberapa nilai-nilai yang bisa diterapkan ke anak-anak dan bisa dicontohkan ke anak-anak, sehingga anak-anak memiliki nilai karakter dan budi pekerti yang baik. Yang keenam, melibatkan stakeholder terkait. Kita juga untuk dalam hal pendidikan, saya pengen nanti bekerja sama dengan orang tua. Ada beberapa kesimpulan yang sudah saya rangkum ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan khususnya untuk modul 1.1, yaitu untuk topi warna biru. Untuk topi warna biru adalah kesimpulan. Pendidikan guru penggerak memberikan ruang kepada guru khusus atau kepada saya sendiri untuk mengembangkan kompetensi. Kedua, untuk dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak dengan baik, saya perlu mengatur manajemen waktu dengan baik, sehingga tidak ada nanti tugas-tugas yang tidak terselesaikan di LMS. Yang ketiga, mengimplementasikan modul filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Kemarin saya sudah belajar tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya sudah mengimplementasikannya di kelas, sehingga nanti anak-anak juga bisa belajar dengan baik dan belajar dengan nyaman, nanti sesuai dengan kontrak mereka. Yang selanjutnya, saya juga menerapkan praktek baik dan selalu melakukan refleksi terkait apa yang sudah saya lakukan. Saya melakukan refleksi bersama dengan teman-teman sesama CGP, sesama guru, dengan kepala sekolah dan dengan anak-anak, sehingga nanti harapannya apapun nanti kelebihan dan kekurangan dapat terus ditingkatkan, sehingga menimbulkan satu pengalaman baik, sehingga nanti dapat diterapkan di sekolah dengan baik. Yang selanjutnya, melakukan kolaborasi secara baik dengan instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek dan sesama CGP. Demikianlah refleksi saya terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dan pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti sampai modul 1.1. Terima kasih. Salam guru.